Banteng memimpin atas tim Harimau 2-1 setelah tadi kita saksikan di pertandingan dari sektor ganda putra. Daniel Martin dan juga Leo Roli Karnando harus menyerah dari permainan Fajar dan Rian yang tampil lebih baik 21-17, 21-17. Kalau melihat permainan dari Fajar Rian tadi, Bung Broto, Anda menyaksikan bagaimana performa mereka, apakah sudah mulai meningkat kembali? Karena kita tahu mereka dalam beberapa turnamen langkahnya tidak bisa jauh sampai ke partai final. Iya, saya kalau melihat hari ini sepertinya Fajar Rian bermain lebih apa ya? Lebih merangsang lagi lah. Ada sebuah penampilan yang lebih bagus lagi yang ditampilkan oleh Fajar dan Rian. Pasangan ini diharapkan ya bisa segera melapis Minion, kemudian juga melapis The Daddies. Kita harapkan bahwa dari simulasi inilah menjadi awal atau mungkin menjadi tonggak baru bagi Fajar dan Rian untuk bisa menampilkan performa terbaik ketika nanti diberi kepercayaan ya tampil di perebutan Piala Sudirman. Itulah mungkin menjadi harapan, tapi kalau melihat penampilan hari ini memang sepertinya sudah ada harapan menuju ke sana. Ya, sementara untuk Leo dan Daniel ini sebenarnya kalau kita bicara soal pertemuan, kedua pasangan tadi itu sempat berjumpa di tahun 2021 ini di turnamen resmi di Thailand Open. Saat itu Leo Daniel mampu menang dalam pertandingan 3 game. Tapi dalam pertandingan kali ini, dalam simulasi kali ini, Leo dan Daniel benar-benar ditekan tadi permainannya. Ya. Betul. Jadi kita lihat tadi Leo Daniel sama sekali tidak bisa lepas dari tekanan Fajar Rian. Di set pertama, set kedua mencoba untuk merubah pola permainannya, tapi kita lihat sih kurang konsisten ya. Jadi hanya bisa bertahan 2-3 poin, habis itu hilang lagi, 2-3 poin hilang lagi. Inilah kelebihan senior, bisa merubah pola permainan dan tempo permainan. Yang junior ini harus lebih banyak belajar lagi nih. Ya, pengalaman ya tentunya bertanding menghadapi Fajar dan Rian ataupun Marcus Kevin dan juga Hendra Aksan menjadi bekal bagi Daniel dan juga Leo untuk bisa terus mengasah dan mematangkan kemampuan mereka tentunya. Betul. Ya, kita akan beralih ke pertandingan berikutnya di sektor tunggal putra. Ini ada 2 nama yang memang sudah pasti dikenal oleh badminton lovers. Ada Jonathan Christie, Jojo berhadapan dengan Cesar Hiren Rusta Vito. Ini Jojo dan Vito ini sudah sering kali berhadapan, 4 kali total ya Bung Broto. Iya, apalagi mereka adalah pemain yang melakoni hari-harinya ya, berlatih bersama di Platasi Payung, bawah kendali pelatih yang sama. Inilah mungkin ajang pembuktian bagi Vito dan Jojo untuk siapa yang mungkin lebih layak lagi lah menjadi pemain atau tunggal kedua lah di Platnas Payung. Namun memang dari sisi ranking Jojo memang lebih baik dibanding dengan Vito. Inilah mungkin ya bagi saat yang tepat bagi Vito, karena di simulasi Olimpiade Tokyo ya, sebelumnya Vito juga sempat mengalahkan Anthony Sinisuka Ginting. Ya. Inilah pertanyaan berikutnya, mampukah dia mengalahkan Jojo sang peraih medali emas di Asian Games tahun 2018? Ya, tunggal putra ini kan juga menjadi salah satu sektor yang kita harapkan karena di sana ada Anthony Ginting dan juga Jonathan Christie. Tapi kalau kita melihat persaingannya dengan pemain-pemain lain dari negara-negara yang berbeda, kita tahu sendiri nanti di Piala Sudirman kita satu grup dengan Denmark, di mana Denmark punya tunggal-tunggal putra yang mengagumkan. Ada Victor Axelsen, Anders Antonsen, nama-nama hebat yang memang harus kita kalahkan untuk bisa mengambil angka di nomor tunggal putra nanti. Anda melihat kualitasnya apakah cukup jauh untuk mengejar apa yang telah dilakukan oleh Denmark? Saya melihat sih tidak ada. Maksudnya untuk perbedaan level itu sebenarnya tidak jauh. Ya. Hanya karena ini ya saya lihat itu untuk penampilan Ginting, penampilan Jojo itu terakhir-terakhir ini hanya kurang konsisten. Karena kita lihat penampilan pertandingan tahun 2019, tahun 2020 itu awal itu penampilan Ginting itu luar biasa. Betul. Ya kan, sampai juara Indonesia Master. Nah, tapi setelah mungkin karena ada break di pandemi ini, ya ini yang mungkin sangat mempengaruhi penampilan mereka. Ya kita harap ini dengan dimulainya beberapa turnamen ini bisa mengembalikan lagi performa mereka. Ya, artinya memang kunci dari
Jojo, Anthony ataupun juga Vito adalah konsisten ini ya yang harus mereka jaga, karena sebenarnya levelnya tidak jauh dengan Axel. Mungkin ketika mendapatkan gelar nanti maka mentalitasnya akan terbangun ya untuk menjadi jauh lebih percaya diri. Betul. Karena kualitas itu ada tentunya. Kualitas punya pemain kita. Ya baiklah, Sport Lovers, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan pertandingan berikutnya dari sektor tunggal putra. Kali ini ada Jonathan Christie yang akan berhadapan dengan Cesar Hiren Rustavito. Sebagai informasi, kedua pemain ini sudah 4 kali berhadapan di kalender resmi BWF dengan total 3 kemenangan untuk Jonathan Christie dan 1 untuk Cesar Hiren Rustavito. Satu-satunya terjadi di ajang Victor China Open di tahun 2019 bagi Cesar Hiren Rustavito, dan 3 kemenangan lainnya bagi Jonathan Christie terjadi di Fuzhou China Open 2019, New Zealand Open 2019, dan juga Malaysia Master 2017. Dan kita tahu bersama bahwa simulasi ini layaknya sebuah pertandingan resmi, artinya kita akan lihat bagaimana keduanya kembali mempertontonkan kemampuan mereka untuk memberikan kemenangan bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga untuk timnya, karena ini adalah simulasi kejuaraan bergu. Baiklah, Sport Lovers, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan pertandingan dari sektor tunggal putra. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Selamat sore kembali pemirsa pecinta badminton di seluruh tanah air. Kembali kita masuk ke pertandingan keempat yang dipertandingkan dalam simulasi hari kedua jelang Sudirman Thomas Super Cup 2021. Dan kali ini kita akan menyaksikan di nomor tunggal putra, Jonathan Christie dari tim Harimau akan menghadapi Cesar Hiren Rustavito atau Vito di tim Banteng. Ya, kali ini game pertama. Oh, masuk. Kita lihat bagaimana sebuah pengamatan lapangan yang tidak cermat dari Jojo, Jonathan Christie. Ya, 1-0, Vito unggul. Kali ini keluar pengembalian dari Vito. Jonathan adalah peringkat ke-7 dunia, sedangkan Cesar Hiren Rustavito dekat ke-19 dunia. Oh, baik sekali dan keluar meskipun sempat bergulir tadi shuttlecock di net. Ya, satu pengembalian yang sangat baik dari Jojo. Netting yang halus tadi, yang cermat tadi, pengembalian yang terlalu melebar. 2-1 kali ini Jojo unggul. Keluar kembali. Jonathan unggul dengan skor 3-1. Untuk kedua kalinya Vito melakukan kesalahan, terlalu melebar pengembalian dari Vito. 3-1 Jojo serve. Ya, ini juga merupakan satu pertandingan antara peringkat kedua menghadapi peringkat 3 nasional di sektor tunggal putra, di mana Anthony Ginting tentunya masih nomor 1 Indonesia, kedua Jonathan Christie, ketiga Vito, dan keempat tentunya Chico ya. Betul. Chico kemarin sudah tampil, Bung. Jonathan Christie saat ini nomor 7 dunia, Bung. Ya. Dan Vito, Cesar Vito di 19 dunia saat ini. Oh, keluar. Masuk. Oh, keluar ya. Ya. 3-3. Kita lihat dalam tanda ulang. Sebuah jump smash, ya keluar. Betul.
menjadi 3-3 di game pertama. Ya kalau dari tunggal putra dengan susunan Ginting, kemudian Jojo, Vito dan juga Chico, bagaimana prospek kedepannya nih? Ya, saya rasa dan Ginting dan juga Jojo ini juga sangat masih terbuka, masih cukup panjang perjalanan, Bung. Namun tentu harus terus bekerja keras, latihan keras ya, sehingga gelar demi gelar yang mereka harus lebih banyak diraih oleh utama Jojo dan juga Anthony Ginting, Bung. Begitu juga Chico ya, di beberapa bulan lalu runner up Spanish atau Spanyol Open cukup baik juga, sekalipun memang minimnya pertandingan ini saat ini, Bung. Ya. Tapi untuk beberapa bulan ke depan setelah Sudirman Cup, Thomas Uber Cup juga dipertandingkan khususnya di kejuaraan-kejuaraan di Eropa, Bung. Dan tim Indonesia atau Platnas mengirimkan pemain-pemain muda nanti. Ya, kembali sebuah drop shot yang sangat baik tadi diperlihatkan oleh Vito, pemain kelahiran Sukoharjo 3 Maret 1994, berasal dari PB Jarum. Betul. Keluar. Ya, melebar kembali. Ya, beberapa kesalahan lakukan oleh Jonathan Christie, Bung. Tapi memang saat ini persaingan di tunggal putra cukup ketat ya. Kita memang masih kesulitan menghadapi peringkat 1 hingga peringkat 4 dunia saat ini ya. Ya, tapi menurut saya cukup merata ya, sekalipun katakanlah Victor Axelsen dan juga Ento Momota masih menjadi satu lawan yang tangguh ya. Tetapi dengan kekuatan kita, Jonathan Christie dan juga Anthony Ginting, mereka juga sedang mengalahkan pemain-pemain yang rankingnya lebih di atas, Bung. Ya. Artinya memang sudah cukup merata sebetulnya, sudah saling mengalahkan. Apalagi nanti yang akan kita hadapi adalah kejuaraan bergu ya. Betul. Ini tentunya berbeda dengan perorangan. Sangat-sangat berbeda, Bung. Ya. Baik dari segi mental, ini juga betul-betul sangat menentukan di 5 nomor ya, atau khususnya di Sudirman Cup 5 nomor, 5 sektor ya. Ya, Tunggal putra putih, ganda putra putih, ganda campuran. Service over 7-4. Dan tunggal putra juga salah satu andalan kita untuk mengamankan poin. Betul. Ya. Ya, 7-4 Vito, pelan tapi pasti mulai meninggalkan perolehan poin dari Jojo. Netting yang gagal tadi. Kali ini lebih beruntung tadi bagaimana netting yang cukup bagus dilakukan oleh Jojo dan gagal dikembalikan oleh Vito. Ya, sedangkan Jonathan Christie tentunya 24 tahun. Kita rasa memang seperti yang Mas Riki katakan, perjalanan masih panjang. Ya. Kita berharap akan mampu step up ya, atau melangkah lebih bagus. Gelar-gelar atau kejuaraan yang harus diraih oleh Jonathan maupun Cesar ya, dan juga Anthony Ginting tentunya. Konsistensi diperlukan sekali. Betul. Ya. Ya, memang seorang pemain memang harus seperti itu, Bung, sehingga memang sampai pada saatnya lawan kesulitan menghadapi pemain-pemain kita, Bung. Ya. Service over. Di ganda putra dominasi kita sudah mulai mengganggu negara lain ya. Betul. Semoga di tunggal putra juga seperti itu. Kita lihat bagaimana Minic ya, yang menduduki posisi ranking nomor 1 dunia, yang memang siapapun di posisi nomor 1 ini menjadi incaran seluruh pemain, Bung. Semua pengen mengalahkan. Ya, betul. Ya, satu smash keras. Ya, return service-nya terlalu tanggung tadi, dimanfaatkan yang baik oleh Vito, menjadikan poin kali ini 96. Ya, Vito cukup efektif bermain tadi. Sedangkan Jojo beberapa kali melakukan kesalahan. Ya, baik sekali. Satu pengamatan lapangan yang sangat baik dari Jonathan Christie. Dan kali ini shuttlecock jelas sekali keluar. Menjadikan 9-7.
Masih di game pertama di mana Harimau unggul 2-1 atas Banteng. Setelah ini ada nomor tunggal putri. Putri Kusuma Wardani akan menghadapi Stefani Wijaya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami hingga simulasi ini berakhir. Tipis tadi, netting lakukan oleh Cesar tadi, Bu. Oh, keluar. Ya, ditutup dengan sebuah smash melebar. Ini termasuk satu poin yang melelahkan ya, karena rally cukup panjang. Betul. Sehingga memang dibutuhkan tetap bagaimana konsentrasi dan konsistensi, Bung. Sehingga pukulannya tetap akurat ya. Ya. 10-7, 3 poin saja. Oh, netting yang gagal. Sehingga dalam interval ini 11-7, tertinggal 4 poin. Pemirsa pecinta badminton tentunya banyak yang sudah menantikan partai ini, di mana sementara ini Jojo tertinggal 4 poin. Mas Ricky, kalau melihat Vito, ini pemain yang justru lebih senior sebetulnya dibandingkan dengan Jojo ya? Betul, karena memang Vito yang sebelumnya beberapa tahun lalu memang sempat masuk di pelatnas dan memang sudah sangat baik sebetulnya secara prestasinya, namun memang sempat keluar lagi dari pelatnas atau terkena degradasi, yang akhirnya bisa prestasi dan kembali dipanggil masuk di pelatnas, Bung. Sehingga memang secara generasi Cesar Vito lebih senior dari Jonathan Christie, Bung. Dan tentu kita berharap Cesar saat ini juga posisi ranking nomor 19 dunia. Tentu ini menjadi persaingan ya di antara Tony Ginting juga Jonathan Christie. Cesar ini memperkuat di sektor tunggal putra saat ini, Bung. Ya. Dan kita berharap bahwa yang di luar 10 besar bisa segera untuk betul, memperbaiki poin nanti ya, kalau sudah mulai kembali ada turnamen yang akan tentunya menjadi wakil Indonesia. Dan posisi seperti ini sebenarnya menguntungkan apabila memang ada beberapa masing-masing atau katakanlah di tunggal putra beberapa pemain yang bisa masuk di katakanlah di top 10 atau top 15. Ini menguntungkan untuk bisa artinya tidak berjuang sendiri pada saat di satu turnamen, Bung. Baik, kita lanjutkan kembali. Oh, masuk. Ya. Dilepas oleh Jojo, tapi jelas sekali tadi sebuah smash keras dari Vito. Masuk menambah poin menjadi 13-7. Vito kembali serve. Ya, keluar kali ini. Kembalian dari Vito. Berpindah bola 8-13. Serve kali ini dilakukan oleh Jonathan Christie. Cukup panjang rally yang terjadi kali ini. Ya. Oh. Oh, masuk. Iya, sebuah netting menyilang tadi. Luar biasa. Ya, ini ditutup dengan sebuah netting yang sangat baik. Ya. Ya, tadi sempat kita lihat diladenin oleh Vito ya. Betul. Memang rally yang sangat berkelas menurut saya, karena bagaimana penempatan bola yang lob tag yang memang sulit untuk bisa diserang oleh lawannya. Begitu juga pukulan-pukulan drop shot, netting silang, seperti yang tadi dilakukan oleh Jonathan Christie, Bung. Oh, kali ini menyangkut di net. Kembali memperlebar jarak perolehan poin menjadi 14-9. Yang pasti kita sama-sama tahu bahwa di sektor tunggal putra untuk di Olimpiade beberapa waktu lalu,
medali perunggu diraih oleh Antoni Sinisuka Ginting, Bung. Ya, ini juga menjadi satu motivasi ya. Betul. Karena di tunggal putra kita juga bisa menyumbangkan medali Ya. perunggu. Ya. Play. Modal besar untuk jelang Sudirman Cup dan juga Thomas Cup. Oh, dibiarkan saja, Bung, keluar. Ya, ini pengamatan yang sangat baik, saya rasa dari Vito. Keluar jauh. Betul, 15-9. Service over. Ini tentunya nanti akan menjadi sebuah evaluasi bagi para pelatih setelah simulasi ini, nanti siapa yang akan dipasang menghadapi siapa tuh, kekuatan berbeda-beda ya. Ya, yang paling utama menurut saya nanti tim inti yang akan dibentuk. Ini juga untuk strategi nanti siapakah yang nanti akan diturunkan. Secara drawing kita sudah keluar ya untuk Sudirman Cup. Dan nanti tim yang terbaik yang akan dipilih setelah betul-betul selesai daripada simulasi ini, Bung. Ya, kita berharap bahwa angin segar atau berita baik nanti akan hadir untuk pecinta badminton Indonesia. Iya. Oh, karena tentunya ini akan menjadi satu persiapan jelang Sudirman Thomas Uber Cup. Kita lihat bagaimana tadi Vito terlalu keras pengembaliannya. 11-16, masih ada margin 5 poin. Oh, keluar pembelian dari Jonathan Christie. Ya. 11. Cukup tenang, Bung, sejauh ini Cesar Vito meladeni ya mainan dari Jonathan Christie. 17-11. Penempatan yang sulit yang saya lihat bagaimana Cesar Hiren Rustavito ini. Kalau dari pengamatan Mas Riki, siapa yang akan diberangkatkan nanti di sektor ganda putra dan tunggal putra? Iya, kalau gambaran yang memang Ginting dan juga Jojo ya saya rasa kalau 3 memang Service over. Cesar yang akan menjadi satu tim tunggal putra ya, diberangkatkan. Ganda juga pilihannya sulit ya. Ini tiga-tiganya siap ya. Ya. 3 ganda putra terbaik Ini kita kan siap. juga memang harus diatur bahwa bagi siapa yang masuk di dalam tim karena tidak mudah 1 atau 3 event berturut-turut ya di Sudirman Cup, Thomas Cup, ada Uber Cup. Ya. Nah, ini tim betul-betul siapa yang nanti yang akan diturunkan tetap menjaga performanya, Bu. 12. Baik, kali ini 18-12. Unggul 6 poin Vito. Besar Vito. Masuk. Ya. Dilepas dan 18. tim garis melihat sebagai atau masuk tadi shuttlecock. Keuntungan untuk Jonathan Christie. Ya. Oh, keluar. Sebuah smash menyilang tadi yang coba dilakukan oleh Jojo. Angka pertama bagi Vito dengan 19 kali ini. 19-13. Ya, beberapa kali rel yang dilakukan oleh kedua pemain ini, Jonathan Christie dan juga Vito, Bung, lebih banyak dimenangkan oleh Cesar Vito. Anda lebih sabar. Kali serangan lakukan oleh Jonathan Christie setelah rally panjang ini yang akhirnya bola keluar ataupun nyangkut di permainan bidang lapangan sendiri, Bung. Ya, game point 20-13. Ya, 21-13. Bagaimana permainan cepat coba dilakukan oleh Cesar Hiren Rustavito dan berhasil menutup game pertama dengan 21-13 atas Jonathan Christie.
Oh, baik sekali. Kita lihat bagaimana set play yang dimainkan oleh Jonathan Christie. Ya, melakukan lob, kemudian drop shot, akhirnya melakukan netting yang sangat bagus dan selesaikan dengan smash keras. 1-1. Dua kali beruntun menyangkut di net, pengembalian dari Vito. Jojo unggul 2-1. Baik sekali. Jam Service over. smash. Ya, sangat efektif sekali, Bung. Sejauh ini yang dilakukan oleh Vito ya. Lebih sabar, lebih tenang, empatan di depan bola. Kita bisa melihat bahwa bagaimana serangan tadi Vito yang memang betul-betul smash itu harus dilakukan, Bung. Dan membuahkan hasil ya. Oh, Service over. Ya, satu drop shot yang sangat tajam tadi dari Jonathan Christie. Tidak bisa dikembalikan oleh Vito. 3-2. Jojo akan lakukan serve kali ini di game kedua. Keluar, melebar tadi pengembalian dari Jonathan Christie. Akan menjadi 3-3. Masih di game kedua. Vito yang akan lakukan serve kali ini. Oh, tidak mampu melewati net. 3. Dua angka beruntun dari Cesar Hiren Rustavito. Ya, dalam tayang ulang. Tidak mampu menyeberangkan satu kok tadi. Jonathan Christie, angka bertambah bagi Vito 4-3. Ya, kalau saya melihat memang Jonathan Christie kurang bersabar ya. Terlihat bahwa bagaimana beberapa kali dia lakukan dan cenderung lebih mendahului melakukan serangan, Bung. Dan sebaliknya bagaimana kita lihat Rustavito ya, lebih bersabar untuk betul lebih efektif. Ya, tenang sekali, Bung Vito. Keluar. Masuk. Oh, masuk. Ya. Kita lihat masuk, betul sekali. 4-all. Iya. Kita lihat dalam tayangan ulang. Ya, tidak terlihat jelas, tapi tadi hakim garis lihat. Oh iya, kali ini terlihat ya, masuk. Jelas sekali masuk. Play. Gak bisa meminta challenge, Bung. Ya, tidak ada challenge. Oh, sayang sekali, Bung. Serve Ternyata yang melakukan gagal. kesalahan. Ya. Ya. Setelah tadi mendapatkan poin dengan susah payah, kali ini Betul. Jojo membuang poin begitu saja. Ya, sejauh ini tidak atau masih belum ada perubahan yang signifikan, Bung. Hampir sama dengan di game pertama. Vito lebih bersabar, sekali-sekali melakukan serangan. Namun kita bisa melihat bahwa bagaimana Jonathan Christie pada saat melakukan rally yang cukup panjang, Jonathan Christie mendahului ya. Yang ini terlihat mendahului menyerang ya. Ini terlihat tidak tahan ya. Dengan rally-rally yang cukup panjang ini, Bung, lakukan oleh Jonathan Christie. Ya, 5-4 kali ini. Harus segera bangkit Jojo. Kita lihat, Bung, efektif sekali lakukan oleh Vito, Bung. Ya, 6-4. sangat baik. Kita lihat berawal ya sebuah smash keras dari Vito di kanan pertahanan dari Jojo.
Ya, Cesar Hiren Rustavito, tinggi 177 cm, ranking 19 dunia, atau tunggal ketiga Indonesia saat ini setelah Ginting dan juga Jojo. Menjadi salah satu pemain yang juga mungkin akan memberikan kekuatan untuk tim Sudirman dan juga tim Thomas Indonesia. Play. Karena tentunya di Thomas tunggal ketiga sangat penting. Betul. Iya. Penentu, terkadang Jadi penentu. ya karena di partai terakhir, Ya. di partai kelima, posisi 2 sama. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi, Bung. Jangan. Sebelum Cukup 4 sudah menang atau 3 sudah menang betul. ya. Kita lihat, Bung. Oh, baik Mana sekali. Jonathan Christie mencolong atau mencoba melakukan serangan ya. 5, 6. Dibalas dengan jump smash yang sangat tajam dari Jojo. Enam atau 5-6. Jojo tertinggal 1 poin saja. Ya. Oh, masuk. masuk lagi. Lance Judge Iya, masuk Bahkan lagi kita masuk. lihat. atau hakim garis Betul. tidak 2 menerima kali. tadi dari kita melihat ekspresi dari Vito, Bung. Ya. Seolah protes ya. Iya, betul. Tapi ini situasi yang mungkin akan terjadi. Ya, betul. Ya. Ya. Player. Ya, tampaknya mencoba untuk meminta challenge. Iya. Ya. Tipis, Bung. Kita lihat permainan Masuk. sangat baik dan masuk kali ini. Ya. Ya, 7, tipis tadi permainan netting dari kedua pemain. Luar biasa. Tapi rally yang cukup baik lakukan kedua pemain ini, Bung. player. Lob yang baik tadi, lob attack atau lob serang yang memang sulit untuk bisa diserang ya oleh lawannya atau tadi Jonathan Christie. Juga placing, netting yang tipis, drop shot yang luar biasa tadi diperlihatkan kedua pemain ini, Bung. Bali ini membuktikan bahwa bagaimana stamina yang harus Prima. prima, Bung. Keluar. Ya, ini kehilangan 3 poin beruntun ya bagi Vito. Yang meminta untuk membersihkan lapangan akibat sudah mulai basah lapangan dengan keringat yang bercucuran Ya. tentunya. Betul. Ini cukup melelahkan. Ini permainan yang khususnya game kedua ya khususnya ya. Ya, dan sangat wajar memang ini Ya. tepat sekali untuk meminta break ya. Saya rasa pasti wasit juga akan memberikan kesempatan. Ya. Dan dukungan terus diberikan oleh pecinta badminton di siang hingga sore hari ini. Kita lihat sudah Play. memasuki pertandingan keempat dalam simulasi jelang Sudirman Thomas Super Cup. Betul. Oh, menyangkut kembali di net. 6. Vito kehilangan sentuhan yang tampaknya di game kedua ini. Setelah tadi 2 kali dirinya merasa bola atau shuttlecock keluar, tapi hakim garis menunjuk masuk, tampaknya kehilangan konsentrasi. 9-6. Oh, tanggung bola tadi. 9. Ya, mau disambar tapi apa daya menyangkut di net.
7-9. Wipe the court. Ini kadang-kadang antara timing untuk pinginnya langsung smash keras ya. Ya, kalau saya lihat memang agak sedikit lambat tadi ya, sehingga bola lebih mendahului atau bola lebih cepat turun tadi ya. Ini terlambat langkah antisipasi tadi setelah Jonathan Christie melakukan smash tadi, Bung, untuk mengantisipasi ke depan. Tapi Jonathan Christie memaksa bola itu untuk di drop untuk di push ya, di tap. Ini yang sedikit lambat. Sehingga bola turun tadi, nyangkut di net. Kembali rally yang cukup panjang. Ya, Bung, cukup lakukan panjang juga sekali. Oh, kalau ini mencoba lakukan serangan, Vito. Oh, Tipis tadi. kita lihat bagaimana penampilan yang sangat baik dari kedua tunggal putra Indonesia. Ya, ini poin yang sangat berharga, poin sangat melelahkan. Betul. Sangat-sangat menguras tenaga, stamina. Ya, Ini sebetulnya momen yang menentukan, Bung, bagaimana setelah melakukan beberapa poin tadi. ya. Ini dengan rally yang panjang, ini bisa menentukan untuk langkah-langkah ke depannya, Bung. Apakah ini tergantung daripada stamina. Ya, ini melelahkan pasti. Betul. Kita lihat aja tadi berapa kali ya, Mas Riki. Ini apalagi yang merasakan di Iya. lapangan. Ya, sangat menarik, ketat di game kedua. Jojo tidak mau kalah begitu saja setelah dirinya tertinggal jauh tadi di game pertama dengan 13-21. Betul. Ketika bermain net tipis memang Jojo lebih unggul ya Ya, betul. dibanding Vito. Tapi dengan 10, gaya yang hampir 7, sama play. dari kedua pemain ini. 10-7. Keluar kali Ya. ini, Bung. Keluar kali ini 8, 10. 8-10. Gagal tadi mau maksud hati melakukan netting menyilang tadi. Dan kali ini 11-8. Tentunya pasti untuk keunggulan Jonathan Christie atas Vito dengan 11-8, dan kita akan segera tentunya akan melihat bagaimana tentunya apakah Jojo akan mampu menyelesaikan game ini ataukah kembali Vito akan bangkit. Mas Riki, tadi lihat apa yang menjadi kekurangan Vito di game kedua, banyak melakukan kesalahan sendiri. Ya, saya memang sebetulnya masih tetap ya Vito penampilan seperti di game pertama. Namun kita bisa melihat bahwa bagaimana Jonathan Christie dengan tetap melakukan rally panjang, ya, menunggu kesempatan untuk bisa menyerang. Kali ini berhasil, ya, tidak terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri. Nah, sebaliknya Vito dan terus sangat-sangat monoton di game pertama, di game kedua ini jarang sekali memberikan kesempatan menyerang atau memanfaatkan peluang untuk bisa menyerang atau serangan balik ini, Bung. Di saat-saat seperti ini justru momen-momen yang harus cepat diantisipasi, apakah memang ini bisa atau dilanjutkan dengan fight, ya, artinya tetap berharap di dua game, karena di game pertama Vito menang tadi, Bung, ataukah memang berharap katakanlah memang di game kedua ini ngalah, ya, dalam arti di game ketiga akan bangkit lagi, Bung. Ya, ini akan menarik. Momen-momen yang memang harus cepat Ya. diantisipasi oleh Vito, Bung. Oh, kembali salah melakukan serve tadi Jonathan. Setelah tadi sempat meraih poin yang sangat baik, 9-12.
Go. 10. Ya, menyangkut maksud saya di net dan kali ini 10-12. Player. Ya, 2 kali tadi Jojo kehilangan poin beruntun. Sedikit demi sedikit Vito mencoba untuk menyamai kedudukan. Hanya tertinggal 2 poin saja. Service over. Oh, kali ini 30. kesalahan dilakukan oleh Vito justru dengan tidak mampu mengembalikan shuttlecock dengan sempurna. Maksud hati melakukan drop shot tadi, tapi apa daya menyangkut di net dan kembali angka bertambah untuk Jojo 13-10. Setelah ini tentunya ada pertandingan terakhir di nomor tunggal putri. Putri KW akan menghadapi Stefani Wijaya. Putri Kusuma Wardani menghadapi Stefani Wijaya di nomor tunggal putri sebagai penutup dari simulasi jelang Sudirman Thomas dan Uber Cup 2021 ini. Oh, Service over. gagal. 13. Netting yang coba, permainan net yang coba dilakukan oleh Jojo menyangkut dan angka bertambah untuk Vito 11-13. Ya, meminta mengganti shuttlecock. Seperti kita bahas tadi bahwa Jojo peringkat 7 sedangkan Cesar Hiren Rustavito peringkat 13. Ini merupakan tunggal putra kedua menghadapi tunggal putra peringkat ketiga nasional. Baik sekali. Ya. Iya, inilah sebuah smash menilang tadi. Atau jam smash yang cukup sulit ya untuk diantisipasi oleh Vito. Ya. Tampaknya juga Vito sudah mulai kelelahan ya. Rally yang cukup panjang tentu menguras stamina, Bu. Oh, Ya, tapi ada satu colongan. kecenderungan ya, Mas Riki, bahwa Jojo dari dulu memang selalu slow start ya atau lambat panas ya. Ya, memang ini ya sekalipun kalau dengan Cesar tentu ini lebih sering bertemu ya di Ya. saat latihan. Sekalipun di pertandingan yang sesungguhnya mungkin lawan-lawan juga sudah saling mengetahui, Bu. Ini tinggal bagaimana kesiapan daripada pemain untuk menghadapi lawan-lawannya, Bu. Baik sekali, Jojo. Ini 3 poin beruntun. ya, ini sekali lagi momen-momen yang harus lebih cepat diantisipasi oleh Vito. Apakah ini akan dilepas di game kedua, Bung? Ya, Karena memang tadi di game pertama menang dan tentunya juga lanjut di game ketiga lebih siap lagi Vito. ya. Daripada katakanlah ini mengejar ketertinggalan di game kedua, Bung, yang akhirnya kemungkinan juga bisa kalah di game kedua, bisa berpikir lebih baik melepas Ya. di game kedua tetapi akan mengambil di game ketiga. Ini biasa terjadi, Bung, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Melihat sudah cukup jauh, lebih baik dilepas tapi nanti Ya. fight lagi di game ketiga. Player. Tapi harus yakin, Bung, bahwa bagaimana tidak ragu-ragu apakah mau melepas atau mau tetap ya berusaha menyelesaikan pertandingan dengan 2 game, Bung. Itu bagian dari strategi ya, Mas Riki. Ya, bagian daripada strategi tentu 30. dalam permainan 16. seperti ini, Bung. Ya, 13. Ini mendekati 16. lagi, Bung. Ya. 13, 3 angka masih tertinggal. Antara masih tetap akan mengejar menyelesaikan di game kedua. Oh, keluar. Service over. Sebuah 17. kesempatan dari Vito tadi. Kali ini angka bertambah untuk
keunggulan dari Jonathan Christie 17-13. Jojo serve. Baik sekali return serve yang baik. 17. Ya, 14-17. Ya, ini salah satu partai yang sangat melelahkan ya saya rasa ya. Dan rallynya juga yang sangat menurut saya ini sangat baik ya. Ya. Berkelas, penempatan bola. Dua pemain ini, Cesar Vito dan juga Jonathan Christie. Thank you. Ya, banyak fansnya ya Jojo. Seperti Bung Riki waktu itu, banyak fansnya. 17-14. Ini kita akan melihat siapa yang akan lebih konsisten dalam sisa poin. Vito serve. Oh, baik sekali. Number 80. Jam smash tadi dari Jonathan Christie tidak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh Vito. Ya. Jojo serve 18-14. Oh, keluar. 90. Ya, ketika stamina sudah menurun maka akurasi jauh sekali ya. Pasti Bung itu. Saya melihat bahwa game kedua sepertinya memang akan kemenangan diraih oleh Jonathan Christie Bung. Cukup jauh 5 angka tertinggal. Berharaplah per game. Ya, Di mana game ketiga Vito akan lebih berkonsentrasi lagi. 19-14. Oh. 20. Ya, kita lihat game point. Game point untuk Jojo 20-14. Setelah tadi tertinggal atau kalah mudah di game pertama, kali ini Jojo mencoba untuk ya, kita lihat 21-14 sehingga pertandingan akan dilanjutkan dengan game ketiga atau rubber game di mana 21-14 Jojo mampu memenangkan di game Masuk Bung. ya, masuk inilah game Ya. ketiga. Beberapa kali ya lucky ball ya untuk Jojo. Keuntungan. Ya, out kali ini. Service over. 1-all. 1-1. Oh, gagal. 2-1. Kesalahan kali dari Jojo sehingga poin menjadi 2-1. Diberikan sementara. Oh, Keluar, satu pengamatan yang sangat Ya, baik keluar. dari Vito. Ya, keluar. Melepas sengaja menghindari laju shuttlecock tadi. Ya, dan keluar. Play. 3-1. Vito unggul atas Jojo. Ini kalau ada challenge mungkin pasti challenge. Pasti Bung, sekaligus memanfaatkan kesempatan untuk istirahat Bung Ya. sejenak. 3-1 sementara ini Vito unggul di
game ketiga, game yang menentukan. Service over. Ya, tidak mampu melewati net. Menjadi 2-3. Jonathan Christie lakukan serve kali ini. Ya, Vito terlalu melebar tadi pengambilan dari Vito. Return serve yang sedikit ceroboh tadi, ya terlalu deras, terlalu keras sehingga melebar keluar lapangan pertandingan. Angka menjadi sama kali ini 3-3. Laki-laki. Ya, kalau sudah namanya keberuntungan itu akan sulit. Bung. Ya. Lebih dari 3 kali, bahkan lebih dari 5 kali mungkin tadi bergulir di net. Ya, betul, dan sekalipun ke... memang masih bisa dikembalikan oleh Vito, Bung. Ya. Memang tanggung ya. tanggung, sulit. Bola seperti itu. Oh, baik bagus sekali ya. Masih sangat tajam dan bertenaga ya. Ya. Sangat tepat tadi Jonathan Christie melakukan serangan ini. Di saat memang posisi Vito tadi yang kurang baik. Cepat tadi mengantisipasi Jojo melakukan smash silang ya tadi, Bu. Ya. Jojo sudah mulai kembali menemukan ritme permainannya. Kembali masih menjaga keunggulan 5-3 atas Vito. Oh, lagi-lagi. Ya. Ya. 6-3. Terus mencoba mengantisipasi atau menginisiatif lebih cepat menyerang Jojo. Efektif sekali ya Mas Ya, Riki. saat Jojo momen kali seperti ini. Stamina dari Vito yang saya melihat sedikit menurun, Bung. Ya. Oh, kali ini Jojo gagal. Mencoba untuk bermain net tadi. Ya. Tentunya sangat melelahkan pertandingan di tunggal putra hingga game ketiga. Apalagi tadi kita melihat banyak sekali rally-rally yang terjadi. Ya, kita lihat sebuah kesalahan tadi dari Jonathan Christie. Kesalahan sendiri, tanpa kesal dia tadi. 5-6. Masih cukup ketat pertandingan di game ketiga. Dan tentunya kita akan melihat perjuangan dari para pebulu tangkis Indonesia dimulai di akhir bulan ini, di mana Sudirman Cup akan menjadi target utama atau target awal sebelum turun di Thomas dan juga Uber, karena China tentunya menjadi juara bertahan setelah mengalahkan Jepang di tahun 2019. Sedangkan di Piala Thomas juara bertahan adalah China yang juga mengalahkan Jepang 3-1 di tahun 2018 lalu. Indonesia terakhir meraih Piala Thomas di tahun 2002. Baik sekali, kita lihat kembali 6-6. Ya, Jojo mulai disamakan perolehan poin tadi setelah unggul 3 poin, kali ini menjadi sama kembali. Ya, menyangkut di net. 7-6. Jonathan unggul 1 poin saja, 7-6 di game ketiga.
Service over. Ya, gagal kembali. 7-all. Akan menjadi sama. Inilah mungkin tentunya kelelahan yang membuat akurasi pukulan pun banyak Sudah sekali terlihat, melakukan Bung, ya. kesalahan. Pastinya juga kondisi seperti ini sangat menguras stamina, Bung. Tinggal bagaimana atau siapa yang lebih bertahan atau lebih kuat. Ya, secara kualitas kedua pemain ini sudah sangat baik. 7-7. Tapi siapa nanti yang akan lebih bertahan ya? Ya, mendapatkan teguran ya dari wasit untuk jangan mengulur-ulur waktu. Betul? Ngambil nafas yang penting. Iya, kali ini keras dilakukan tadi oleh Jojo. Tidak bisa dikembalikan dengan baik. Unggul 1 poin. Oh, sangat baik. Satu permainan net dari Vito tidak bisa diseberangkan tadi atau dikembalikan oleh Jojo. Ya, tipis tadi, Bu. Ya, Netting dilakukan oleh Vito. Posisi shuttlecock memang tidak sempurna ya. 8-8. Dan ini merupakan hari kedua simulasi yang Dapatkan peringatan, Bung. Kartu dari wasit tadi keluar untuk Vito. Anggap memperlambat. Satu teguran. Jangan sampai nanti kartu hitam, Bung ya. Ya. Oh, gagal. Baik sekali. Ya, ini memang sangat melelahkan. Sudah mulai berbeda cara bermain ya. Betul. Kalau tadi di Game pertama dan juga game kedua ya. Nah, ini sangat-sangat mengurangi kualitas daripada akurasi permainan atau pukulan-pukulan dari kedua pemain ini, dan sangat terlihat dari Vito ya, Bung. ya, itu sudah terlihat Ya. sangat kelelahan ya. Kali ini skor menjadi 10-8. Dan kedua pemain lebih banyak bermain net di game ketiga, sehingga Iya. ada kesalahan dari lawannya. Karena mencoba memancing bola di depan, Ya. Bung. Betul. Harap bola ke belakang. Siapa yang lebih baik tadi melakukan pancingan-pancingan ini untuk bisa melakukan serangan. Wow. Tanggung tadi. Oh, sayang Iya, sekali, kita lihat Bung. luar biasa ini di game ketiga. Iya. Fighting spirit dari kedua pemain ini terlihat sekali. Ngejar terus. Ya, sudah ditempatkan di posisi yang sulit tapi masih bisa dikejar. 11-8, 3 Betul. poin kali ini. Ya, secara kualitas tentu ini sangat berkurang ya, dan terlihat di sini dari mana stamina kedua pemain ini. Dan tentu mengurangi dari kualitas pukulan-pukulan. Tapi game yang sangat menentukan memang harus terus sampai detik-detik akhir ya. Permainan itu sendiri, Bung. Mendapatkan pengarahan tentunya, masukan dari sang pelatih yang bisa memberikan sudut pandang yang berbeda, karena tentunya dari luar lapangan akan lebih banyak bisa memberikan masukan. Meskipun dengan kelelahan seperti ini, apakah memang masih bisa diterima masukan dari pelatih? Memang sulit. Ya, sebetulnya bagaimana dengan kondisi-kondisi seperti ini? Ya, ini kita lihat lantai ulang beberapa kali lucky ball yang terjadi dan menguntungkan bagi Jojo. 11-8. Oh, gagal lagi Vito. 12-8 memperlebar jarak keunggulan. Kalau saya melihat
Saat ini Jojo mempercepat tempo permainan, Bung. Meningkatkan tempo ya. Ya. Baik sekali kita lihat. Ya, sulit dikejar oleh Vito. Mampu kembali menambah keunggulan dari sebuah drop shot tadi, kemudian diakhiri dengan sebuah smash keras. 13-8. Jojo yang akan lakukan serve. 5 poin. Ya, gagal kali ini. 13. Tidak mampu menyeberangkan satu kok, menyangkut di net dan angka bertambah untuk Vito 9-13. Lagi-lagi satu smash keras. 49. Ya, bola tanggung tadi dari Vito dimaksimalkan dengan baik. 14-9. Sangat terlihat, Bung, bagaimana Jojo mempercepat permainan. 14-9. Play. Ya, memang sengaja ya 49. meningkatkan permainan. Ya, ini berarti tidak memberikan kesempatan untuk Vito ya, berkembang. Tertinggal di saat-saat poin atau kondisi seperti ini di game ketiga. Baik sekali. Satu tipu ya dari Baik sekali kita lihat. Vito, Bung. Ya. Ya, ini satu gestur dari Jojo ya, respect ya. Satu pukulan nih, mungkin kalau bahasa susah banget ini bola. Iya. Satu pukulan dari Cesar Vito, satu gerak tipu, Bung ya. Iya, iya. Oh, mencoba lakukan serangan, kita Bung, lihat kali ini. ya. Keras Vito, sekali. Ya. Dari Vito. 14. 11-14. Dimanfaatkan betul oleh Vito tadi kesempatan Ya. untuk bisa melakukan serangan. Tinggal 3 poin. Rally yang cukup panjang. Masuk. Ya. Ya, sebuah rally yang sangat panjang kali ini kembali dimenangkan oleh Jojo. Angka yang sangat melelahkan, angka yang sangat penting tadi. 15-11. Ya, ini sudah lelah tapi rally cukup panjang tadi. Ya, tinggal second win istilahnya, Bung. Ya, Siapa yang lebih bertahan atau lebih tahan ya? nanti malam Dalam kondisi kasih seperti ini. es, pijat terus ya. Ya, kalau recovery seperti ini butuh berapa lama, Mas Riki, kalau Anda sebagai pemain waktu itu? Ya, memang kalau seperti ini ya sebagai atlet yang rutinitasnya juga memang kesehariannya juga latihan dan memang latihan yang keras. Saya rasa dengan 1 hari katakanlah tanpa cedera ya. Ya. Ini hanya karena memang memulihkan stamina, recovery. Saya rasa 1 hari juga sangat cukup, Bung, Cukup ya? untuk bisa keesokan harinya katakanlah masih bertanding ya. Ya. Ya, 16-11. Ketika sudah lelah tentunya fokus konsentrasi terganggu sehingga banyak sekali kesalahan dilakukan oleh Vito. Wah, baik sekali kali ini. Service over. Ya, sebuah smash keras dari Vito mampu kembali memperkecil ketertinggalan menjadi 12-16. Smash yang keras. 4 poin.
Masih bisa kalau kita lihat hanya tertinggal 4 poin. Oh, gagal menyangkut di net. 13-16. Rivito akan melakukan serve. Menyangkut kembali, pelan-pelan tapi pasti. Kali ini 14-16, hanya tertinggal 2 poin saja. Ya, situasi yang tentunya bukan hanya stamina, juga mental dibutuhkan di pertandingan yang sangat menentukan. Dan kita lihat kali ini baik sekali. Telat sedikit berbahaya, Bung. Ya, Bisa bermain menyangkut di net sangat baik. seperti yang sebelum-sebelumnya tadi Jojo lakukan, Bung. Ini lebih cepat tadi. (17-14) Jojo. Oh, gagal Vito. Netting yang terlalu lemah tadi. Ya, baru terdengar teriakan ya. Itu antara lelah atau kecewa atau Ya, mereka semangat diri sendiri. campur aduk, Bung. Kondisi seperti ini, kecewa, lelah, semangatnya tetap yang penting semangatnya terlihat tetap, Bung. Ya, betul. 18. Kembali kali ini kesalahan dari Jojo menyangkut di net, sebuah smash keras tadi. Tentunya menguntungkan bagi Vito. Baik sekali, akurasi dan juga masih keras ya pukulan atau smash dari Betul. Jojo. 19-15. Dua poin lagi bagi Jojo untuk menutup pertandingan ini. Oh, ragu-ragu. Vito ragu-ragu. Dan match point 20-15 untuk Jonathan Christie. Sangat melelahkan. Ya, Keluar. Dengan demikian maka berakhir sudah pertandingan tunggal putra yang tentunya menguras energi, stamina, dan tentunya menarik untuk kita saksikan. 13-21, kemudian di game kedua Jojo mampu unggul 21-14 dan 21-15 di game ketiga untuk bisa merubah situasi tim Harimau. Buat saya lari gitu. Ya. Jadi saya beberapa kali nafsu untuk menyerang, tetapi justru Cesar Hiren Rustavito 13-21, 21-14 dan 21-15. Sempat kehilangan game pertama tadi Bung Broto, tapi kita saksikan bagaimana Jojo dengan determinasinya menunjukkan bagaimana ia punya kualitas yang lebih dalam poin-poin krusial yang mampu mengunci kemenangan. Bahkan tadi kalau kita bicara soal game ketiga, ketika ada banyak kesalahan dari Vito, Jojo benar-benar dalam jalur yang tepat ya dari sampai memenangkan pertandingan. Ya, tentu ini sebuah modal bagus ya bagi Jojo. terima kasih juga kepada PBSI juga yang menyelenggarakan simulasi Sudirman, Thomas Cup dan Uber Cup ini karena memang kita tahu persiapan seperti ini sangat penting juga ya. Karena memang banyak minimnya ya saat ini, betul. minimnya, apalagi terus juga kan ini bermain tim. Ya, Mungkin yang kita tahu beberapa waktu yang lalu ada simulasi Olimpiade juga, Ya. itu kan lebih ke individual. Betul. Tapi sekarang ini lebih ke arah tim. Tadi juga pas lagi nonton, walaupun ya cuman simulasi, tapi berasa ayo tim saya Ini, mesti menang iya. gitu kan. Ada rasa itunya juga kayak gitu. Dan memang untuk tim ini kekompakan yang paling penting Iya. juga. betul. Kekompakan. Ini sudah 3-1 nih, udah menang nih tim Iya, Harimau. Iya. Mas Riki
dapatnya Mas Riki? Ya, jadi kalau Sudirman Cup kali ini yang keberapa nih yang Jojo ikuti nih? Saya ketiga. Ketiga ya? Ketiga, Oke, yang mudah-mudahan nih yang ketiga berarti ini ya. Dan bawa pulang. Bawa pulang. Amin. Amin. Oke, pesannya apa untuk teman-teman dan juga tentunya untuk tim nasional kita dong? Pastinya pertama menjelang mungkin kurang lebih 2 minggu lagi Ya, keberangkatan. ya. Yang paling penting sih adalah jaga kondisi ya. Karena kita Kesehatan nggak ya, pernah betul. tahu kan, Betul. apalagi virus Kondisi sekarang seperti juga sangat-sangat Ya. Ya. sangat apa ya, kita nggak pernah tahu lah di mana. Betul. Itu yang paling penting sih, harus jaga kebersihan juga pastinya. Ya. Yang kedua ya hati-hati kalau lagi latihan. Kalau kayak tadi kan saya basah banget ini. Ya. Lapangannya takut licin, cedera takut juga kan. Oh iya. Lebih ke arah sana sih Ya. buat Ya. mengingetin teman-teman semua. Setuju. Oke Jo, dengan kondisi jaga seperti ini ya. kondisi, jaga kesehatan, nanti berikan yang terbaik untuk Merah Putih ya Jo. Siap, pasti. Semangat. Ya, itulah pecinta badminton, inilah the one and only Jonathan Christie yang tentunya ditonton banyak nih, banyak fans ya soalnya. Kita berdoa bahwa nanti akan mampu menampilkan terbaik untuk Indonesia dan kita bisa membawa pulang gelar. Amin. Ya, untuk Ya. Indonesia. Nah setelah ini jangan kemana-mana, masih ada Tunggal Tunggal Putri. Putri. Tetaplah Ya. bersama kami.